Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafasa Ida Tamalai NIM 1121006. Di sini saya akan membahas materi mengenai uji analisis varian ANOVA satu arah. Uji analisis varian ANOVA satu arah. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variant, sehingga analisis one way ANOVA yang juga disebut sebagai ANOVA satu Jarol adalah salah satu uji komparasi yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata atau mean data yang lebih dari dua kelompok. Persyaratan untuk menggunakan uji ANOVA satu arah yaitu ada 4. Yang pertama, variabel minimal 3 variabel. Yang kedua, masing-masing variabel. Yang ketiga, memiliki data distribusi normal. Yang keempat, memiliki varian atau homogen. Kriteria data yang dapat diuji menggunakan ANOVA satu arah yaitu yang pertama, data nilai variabel faktor harus integer atau data kategori, dan variabel dependen harus data kuantitatif atau interval dan rasio. Yang kedua, data harus saling bebas dari sampel acak dan distribusi normal. Dan yang ketiga, varians dari sampel tersebut adalah sama atau homogen. Yang keempat, sampel tidak berhubungan satu sama lain. Yang kelima, dalam perbedaan kasus tertentu dapat digunakan dalam penelitian yang membandingkan antar kelompok. Dalam proses ANOVA satu arah atau sering disebut one way ANOVA ini dapat menghasilkan pada setiap grup akan dihitung jumlah kasus, rata-rata, standar deviasi, standar error rata-rata, minimum, maksimum, selang kepercayaan rata-rata, uji Levens untuk kesamaan varian data tabel analisis varian. Sebelum kita masuk ke tutorial, di sini ada contoh kasus. Seorang peneliti ingin mengetahui tingkat pembelian makanan snack pada sebuah bazar dalam jangka waktu per minggu. Untuk itu dilakukan penelitian survei tersebut masyarakat dari kalangan atas, menengah, dan bawah dengan sampel 90 orang dan masing-masing 30 dari kalangan atas, 30 dari kalangan menengah, dan 30 dari kalangan bawah. Langsung kita masuk tutorialnya. Sebelumnya kita buka dulu ke SPSS-nya ya. Sudah seperti ini. Yang pertama, kita langsung ke variabel view-nya. Variabel view-nya di sini penjualan yang pertama kita isi. Yang pertama kita isi penjualan. Yang kedua kita isi kalangan. Kita cek terlebih dahulu dari type width, decimal label, value, missing columns, like, user, row. Setelah kita isi, lanjut ke value kalangannya, dinonnya. Kita value-nya 1, labelnya atas, enter. Kedua, labelnya menengah, enter. Ketiga, labelnya bawah, enter. Yang pertama atas, kedua menengah, dan ketiga bawah sudah keisi semuanya. Oke. Kemudian kita lanjut data view. Nah, kita isi data sesuai dengan kasusnya tadi yang ada 3, atas, menengah, dan bawah. Atas sebanyak 30, jumlahnya sebanyak 30. Biar lebih mempercepat waktu, kita copy paste aja.
penjualan ya, kita isi yang di bagian kolom penjualan atasnya berjumlah 30. Kemudian selanjutnya menengah juga sejumlah 30. Jadi dari angka 31 ke 60 ya. Selanjutnya akhir yaitu bawah sejumlah 30 juga. Kemudian kita isi di selanjutnya ya, jadi 61 sampai 90. Sudah kita isi semuanya. Jadi yang kalangan, kolom di kalangan ini nomor 1 sampai 30 kita isi 1. Kemudian kita lanjut angka 31 sampai angka 60 kita isi 2. Kita lanjut angka selanjutnya angka 61 sampai 90 kita isi 3. Sudah keisi semuanya. Kemudian kita langsung analyze, compare means, lanjut one way ANOVA. Kemudian penjualan kita pindah ke dependent list, terus kalangannya kita pindah ke faktor. Selanjutnya post hoc multiple comparisons, kita pilih LSD. Sudah centang, continue. Selanjutnya optionnya describe sama homogeneity of variance stance. Oke, continue, lanjut. Oke. Nah, inilah hasil kasus itu tadi. Nah, sudah muncul ya kasusnya. Kemudian kesimpulannya bahwasanya berdasarkan hasil analisis tersebut dapat kita simpulkan bahwa secara umum rata-rata pembelian snack yang telah diuji pada masyarakat dari kalangan atas, menengah, dan bawah adalah sama atau dengan kata lain tidak terdapat perbedaan pembelian yang signifikan pada masyarakat dari kalangan atas, menengah, dan bawah. Dan yang kedua, sedangkan apabila berdasarkan perbedaannya antara masyarakat kalangan atas dengan masyarakat kalangan menengah atau masyarakat kalangan atas dengan kalangan bawah, maka dapat diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Mungkin itu tadi, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.